Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang tafsir, mazhab teologi, dan tafsir mazhabi. Pengertian tafsir. Secara bahasa, tafsir berasal dari kata fassara yufassiru tafsiran, yang artinya menjelaskan atau menerangkan. Tafsir dapat diartikan yakni sesuatu yang semula belum atau tidak jelas memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga jelas dan terang. Sedangkan secara istilah kami ambil dari penjelasan Az-Zarkashi bahwasannya tafsir ialah ilmu yang mengkaji tentang pemahaman kitabullah atau Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menerangkan makna-maknanya, mengeluarkan hukum-hukum yang dikandungnya, serta hikmah yang ada di dalamnya. Titik perhatian rumusan Az-Zarkashi tentang tafsir ini ialah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi yang di dalamnya terdiri dari sejumlah ayat yang mengandung hukum-hukum dan ilmu Allah untuk manusia. Sejarah perkembangan tafsir. Pada penjelasan sejarah perkembangan tafsir ini, kami merujuk kepada tulisan Dr. Muhammad Husain Ad-Dahabi. Dalam perkembangan periode tafsir, beliau membagi perkembangan tersebut berdasarkan periode zaman. Periode pertama yaitu zaman Rasulullah dan sahabat, periode kedua masa tabi'in, dan periode ketiga zaman kodifikasi. Periode pertama yaitu zaman Rasulullah dan sahabat. Rasulullah menyampaikan, menerangkan, dan menjelaskan isi Al-Quran. Jika di antara para sahabat berselisih atau tidak mengerti mengenai kandungan Al-Quran, mereka merujuk langsung kepada Rasulullah mengenai makna dan penjelasan ayat Al-Quran tersebut. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat menafsirkan Al-Quran dengan sangat hati-hati walaupun mereka menyaksikan bagaimana dan mengapa ayat-ayat Al-Quran tersebut diturunkan. Ketika menafsirkan ayat Al-Quran, para sahabat pertama-tama menelitinya dalam Al-Quran sendiri. Karena ayat-ayat Al-Quran satu sama lain saling menafsirkan. Setelah itu, mereka merujuk kepada penafsiran Rasulullah. Jika penjelasan tersebut tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis, maka para sahabat ini berijtihad. Para sahabat juga ada yang menanyakan tentang sirah nabi-nabi atau kisah-kisah yang tercantum dalam Al-Quran kepada para tokoh ahlul kitab yang telah memeluk Islam. Nah, dari sinilah lahirnya bibit-bibit Israiliyat. Periode kedua, masa tabi'in. Setelah generasi sahabat, para tabi'in menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, hadis Nabi, dan pendapat para sahabat. Selain itu, baru mereka mengembangkan penafsiran sendiri berdasarkan ijtihad. Karakteristik pada tafsir era ini adalah bahwa tafsir pada periode ini mulai mengalami yang pertama, mulai disusupi kisah-kisah Israiliyat. Kedua, masih dalam bentuk ilmu yang diajarkan langsung ataupun periwayatan seperti corak yang ada pada zaman sahabat. Ketiga, tampak mulai muncul bibit-bibit perbedaan mazhab. Dan yang terakhir, mulai dikenal perbedaan-perbedaan tafsir yang sebelumnya tidak dikenal di periode sahabat. Nah, perjalanan tafsir dari zaman sahabat dan tabi'in hanyalah melalui periwayatan dan penyampaian, bukan melalui pencatatan dan pembukuan. Periode ketiga, zaman kodifikasi. Periode ini dimulai di akhir pemerintahan Bani Umayyah dan awal masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Pada periode ini, tafsir berkembang dan kitab-kitab yang dikarang mulai menampakkan aliran-aliran yang berbeda-beda. Istilah-istilah ilmiah mulai terbakukan di dalam penafsiran Al-Quran. Hingga akhirnya tampaklah filsafat dan sains dalam khazanah tafsir. Begitu pula gaya sufi dan berbagai aliran dan sekte-sekte mulai tampak jelas. Sejak dari abad pertama sampai abad ketiga Hijriah, dari berbagai kitab tafsir Al-Quran belum ada yang memuat tafsir Al-Quran secara utuh. Penafsiran secara keseluruhan baru dimulai pada abad keempat Hijriah, yang pertama kali dipelopori oleh Ibnu Jarir At-Tabari yang menulis Jami'ul Bayan fi Tafsirul Quran. Dalam karyanya, ia mengumpulkan berita dari para pendahulunya yang berkaitan dengan Al-Quran. Beliau menggunakan sistem isnad untuk menafsirkan Al-Quran dengan tujuan agar penafsiran itu tidak sewenang-wenang dan tetap bersandar kepada penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah Imam At-Tabari, muncullah berbagai pendekatan yang lain ketika menafsirkan Al-Quran, seperti penekanan dari aspek bahasa, sisi teologi, aspek hukum, dan tasawuf. Jenis tafsir. Jenis tafsir dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jenis tafsir bil maksur.
Tafsir bil maksur ialah tafsir yang berpegang kepada riwayat yang sahih, yang berarti penafsiran Al-Quran yang mendasarkan pada penjelasan Al-Quran, lalu penjelasan Nabi, penjelasan sahabat, dan pendapat tabi'in. Dikatakan bil maksur karena dalam melakukan penafsiran, seorang mufassir menelusuri jejak atau peninggalan masa lalu dari generasi sebelumnya hingga kepada Nabi. Kedua, tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi adalah penafsiran yang dilakukan dengan menggunakan rasio atau akal sebagai penetapan ijtihad. Makanya penafsiran bil ra'yi ini juga dinamakan sebagai ijtihad. Tafsir dengan corak ijtihad ini terjadi berdasarkan hasil pemikiran para mufassir yang menggunakan akal yang baik dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Dalam menafsirkan Al-Quran menggunakan akal atau rasio ini, dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Ketiga, tafsir isyari. Tafsir isyari ialah tafsir ayat Al-Quran yang mengungkap makna melalui ilham, penyingkapan atau mukasyafah yang diberikan oleh Allah kepada para pelaku thariqat, seperti apa yang mereka katakan tanpa menafikan makna zahir yang ditunjukkan oleh bahasa Arab. Dengan kata lain, tafsir isyari adalah penafsiran yang beranggapan bahwa ayat-ayat Al-Quran memiliki isyarat atau tanda di mana tidak seorang pun mampu melakukan penafsiran kecuali orang-orang yang telah diberikan keistimewaan oleh Allah dengan kebersihan dan kesucian mereka. Secara bahasa, teologi berasal dari bahasa Yunani yaitu theos dan logos. Theos yang berarti Tuhan dan logos yaitu wacana. Secara istilah, teologi adalah diskursus mengenai Tuhan. Dalam literatur filsafat Islam, istilah teologi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi ashabul kalam ilahi, yaitu golongan yang ahli bicara ketuhanan, dan al-muta'allimin fi ilahiyat, yaitu mereka yang membahas soal ketuhanan. Teologi membahas ajaran dasar agama. Teologi Islam bukan hanya membahas tentang ketuhanan saja, tetapi membahas soal iman dan kufur, siapa yang sebenarnya kafir dan telah keluar dari Islam, yang akan kami jelaskan selanjutnya mengenai soal iman dan kufur. Iman dan kufur ini merupakan persoalan mendasar yang dibahas dalam aliran pemikiran Islam. Para mutakalimin memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai iman dan kufur. Mengenai teologi tersebut dapat kita lihat dalam pendapat 5 aliran pemikiran Islam, yaitu Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ari, dan Maturidi. Sebelum membahas mengenai masing-masing teologi dari aliran tersebut, kita akan membahas faktor dan latar belakangnya terlebih dahulu. Ilmu teologi ini terus meluas dan berkembang sedikit demi sedikit, mengikuti hukum pertumbuhan dan perkembangan dan terpengaruh oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Di antara faktor-faktor itu, ada yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis, orang-orang yang masuk ke Islam yang berasal dari bangsa-bangsa yang berbeda, intelektualitas, kebudayaan, bahkan ada yang berkaitan dengan filsafat Yunani dan lain sebagainya. Latar belakang lahirnya mazhab teologi dalam Islam dimulai dari masalah jabatan khalifah setelah wafatnya Rasulullah. Siapa yang berhak menduduki jabatan khalifah itu diperdebatkan. Dalam pro kontra tersebut, kemudian terjadi pembunuhan terhadap Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Hal inilah yang menimbulkan perbedaan pendapat dan perdebatan. Pertama-tama, mereka berpendapat tentang pemimpin, pemerintah, dan syarat-syaratnya. Siapakah yang berhak menjadi pemimpin selanjutnya? Syiah berpendapat bahwa hak itu hanya untuk Ali bin Abi Thalib dan anak keturunannya. Khawarij dan Mu'tazilah berpendapat bahwa pemerintah merupakan hak bagi orang Islam, walaupun ia seorang hamba sahaya, ia berkebangsaan non-Arab. Sedangkan orang-orang moderat berpendapat bahwa pemimpin pemerintahan merupakan hak bagi orang dari suku Quraisy. Setelah terjadinya perang saudara dengan terbunuhnya Utsman bin Affan, kaum muslimin berbeda pendapat tentang dosa besar. Apakah dosa besar itu dan tentang orang yang melakukannya, apakah ia mukmin atau kafir? Lalu disusul dengan perbedaan pendapat tentang iman mengenai definisi dan penjelasannya. Dari sini dapat dilihat bahwa dari masalah politik sudah merembet ke permasalahan akidah dan kepercayaan, sehingga dalam perkembangan selanjutnya memunculkan berbagai paham atau mazhab teologi dalam Islam. Pertama, aliran Khawarij.
Aliran Khawarij berpendapat bahwa orang yang terlibat dalam perbuatan dosa besar maka dapat diterapkan hukum kafir. Jika dikaji dari metodologi berpikir, pendirian ini berpangkal pada keutuhan mutlak keimanan yang terdiri dari pembenaran dalam hati dengan realisasinya dalam perbuatan. Maka sudah konsekuensi bahwa pembunuh adalah orang yang tidak memiliki iman dalam hati, atau dapat disebut kafir. Ciri yang menonjol dalam aliran Khawarij adalah ekstremitas dalam memutuskan persoalan-persoalan kalam. Jadi tidak mengherankan jika aliran ini memiliki pandangan ekstrim pula tentang pelaku dosa besar. Kedua, aliran Murji'ah. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap paham teologi Khawarij. Pendapat tentang pelaku dosa besar tetap dihukum mukmin. Jadi terlihat di sini bahwa pandangannya bertolak belakang dengan Khawarij. Menurut teologi Murji'ah, perbuatan tidaklah seperti iman. Perbuatan-perbuatan tidak mempunyai pengaruh pada keimanan. Karena menurutnya iman letaknya dalam hati dan apa yang ada dalam hati seseorang tidak diketahui manusia lain. Begitupun perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan manusia tidak selamanya menggambarkan yang ada dalam hatinya. Dengan demikian, ucapan-ucapan dan perbuatan tidak merusak iman seseorang. Ketiga, aliran Mu'tazilah. Menurut aliran Mu'tazilah, iman adalah pelaksanaan kewajiban-kewajiban kepada Tuhan. Orang yang membenarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, tetapi tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka tidak dapat dikatakan mukmin. Akal dan iman bagi Mu'tazilah tidak dapat dipisahkan. Seorang mukmin harus benar-benar mengetahui adanya Tuhan melalui pembuktian akalnya. Nah, bagi Mu'tazilah, kafir ditujukan bagi orang-orang yang berhak menerima disiksa berat di neraka. Oleh karena itu, pelaku dosa besar tidaklah kafir, mereka tidak mendapat siksa berat di neraka. Namun, karena bukan mukmin, juga tidak dapat dimasukkan ke surga. Jadi tempatnya adalah di neraka atas dasar keadilan, tetapi di dalam neraka yang siksanya lebih ringan. Selanjutnya itu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah timbul sebagai reaksi terhadap paham golongan Mu'tazilah. Aliran ini dibawa oleh Abu Hasan al-Asy'ari yang dahulunya adalah penganut paham Mu'tazilah, kemudian menentang ajaran Mu'tazilah karena memandang ajaran teologinya tidak sejalan dengan karakteristik dan intelektual mayoritas umat Islam pada saat itu. Al-Asy'ari berusaha memadukan akal dan nakal dengan tetap berpedoman bahwa akal harus tunduk pada nas. Manusia dapat mengetahui kewajiban hanya melalui wahyu bahwa manusia berkewajiban mengetahui Tuhan dan manusia harus menerimanya sebagai suatu kebenaran. Oleh karena itu, iman adalah tasdik. Tasdik menurut Asy'ariyah dibatasi pada Tuhan dan apa yang dibawa oleh Rasul-Nya. Bagi Al-Asy'ari, orang yang berdosa besar tetap mukmin karena imannya masih ada, tetapi karena dosa besar yang dilakukannya menjadi fasik. Senada dengan pendapat Al-Asy'ari, yaitu Al-Maturidi, tokoh lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga menolak paham Mu'tazilah tentang dosa besar. Al-Maturidi berpendapat bahwa orang yang berdosa besar masih tetap mukmin dan soal dosa besarnya akan ditentukan Tuhan kelak di akhirat. Al-Maturidi berpendapat yang didasarkan pada Quran Surat Al-An'am ayat 160 bahwa orang yang tidak mengingkari Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, dosanya berada di bawah dosa orang kafir dan orang musyrik. Allah telah menetapkan kekekalan dalam neraka sebagai siksaan bagi kemusyrikan dan kekufuran. Selanjutnya yaitu aliran Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah dalam bidang teologi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan aliran Mu'tazilah. Hal ini dikarenakan Zaid bin Ali, pemimpin Syiah Zaidiyah, adalah murid dari Wasil bin Atha, yaitu pendiri aliran Mu'tazilah. Menurut Syiah Zaidiyah yang senada dengan pendapat Mu'tazilah menyebutkan bahwasannya ciri orang yang beriman ialah harus amar ma'ruf nahi munkar. Maka dari itu, seorang imam haruslah memproklamirkan diri kepada masyarakat dengan cara memberantas kebatilan dan mengajak suatu kebenaran. Penganut Syiah Zaidiyah percaya bahwa orang yang melakukan dosa besar akan kekal dalam neraka jika dia belum bertobat. Perlu ditegaskan bahwa Syiah dikenal sebagai aliran teologi dalam Islam yang dimana ketika mereka mencoba mengkaitkan iman dan kafir dengan imam.
Dengan kata lain, ketaatan pada seorang imam merupakan tolak ukur beriman tidaknya seseorang. Selanjutnya, pembahasan mengenai pengertian mazhab tafsir. Mazhab tafsir ini muncul karena adanya keragaman penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran, lalu oleh para ulama dikelompok-kelompokkan menjadi aliran-aliran tertentu. Mazhab tafsir merupakan tema yang mengkaji mengenai kelompok ataupun individu dalam memahami dan menginterpretasikan makna pada suatu ayat, sehingga terdapat ragam penafsiran dan pemahaman dengan berbagai kepentingan dan tendensi yang diusungnya. Para ulama dalam memetakan mazhab tafsir ini berbeda-beda. Ada yang memetakan berdasarkan periodisasinya sehingga muncul mazhab tafsir periode klasik, pertengahan, dan kontemporer. Adapun yang berdasarkan secara kecenderungannya sehingga muncul istilah tafsir Sunni, Mu'tazilah, Syiah, dan lain sebagainya. Lalu ada pula yang melihat dari sisi perspektif atau pendekatan sehingga muncul istilah tafsir sufi, falsafi, tafsir ilmi, fikih, dan sebagainya. Ada pula yang melihat dari perkembangan pemikiran, sehingga muncul istilah mazhab tafsir periode mitologis, ideologis, dan ilmiah. Untuk pembahasan selanjutnya, kami akan menjelaskan sedikit mazhab-mazhab tafsir berdasarkan mazhab teologi. Pertama, tafsir mazhab Syiah. Dalam menafsirkan Al-Quran, Syiah bertujuan untuk melegitimasi akidah dan keyakinan mereka sehingga mereka sampai mengabaikan makna ayat Al-Quran dan memaknainya berdasarkan pemahaman yang terbatas dan menghasilkan kesimpulan yang menyimpang. Yang kedua, tafsir mazhab Khawarij. Nah, tujuan Khawarij dalam penafsiran Al-Quran tidak jauh berbeda dengan Syiah, yaitu untuk menguatkan pendapat mereka. Berikut contoh penafsiran Syiah pada surat Al-Maidah ayat 4. Mereka menjadikan ayat ini sebagai dasar bahwa tidak ada fasik. Menurut pemahaman mereka, manusia itu hanya ada dua macam, yaitu orang yang beriman dan orang yang kafir. Contoh penafsiran Khawarij terhadap surat At-Taghabun ayat 2. Mereka menafsirkan bahwa manusia itu hanya ada dua macam, yaitu orang yang beriman dan orang yang kafir, serta tidak ada golongan selain dari itu termasuk fasik. Menurutnya, fasik itu termasuk kafir, bukan orang mukmin. Selanjutnya yaitu tafsir mazhab Mu'tazilah. Seperti yang sudah tertera di atas bahwa penafsiran Mu'tazilah dikenal dengan pemikiran kalam rasional. Kaum Mu'tazilah menyesuaikan pendapat akal terhadap arti teks ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, tafsir mazhab Sunni. Tafsir Sunni ini berpijak pada sabda Rasulullah, para sahabat, dan tabi'in. Dengan kata lain, Sunni menggunakan tafsir bil maksur dalam menjelaskan dan memaparkan Al-Quran. Contoh penafsiran mazhab Mu'tazilah dan Sunni dalam ayat mutasyabihat pada Quran surat Ar-Rahman ayat 26-28. Di sini Mu'tazilah berpendapat bahwa wajah Allah mengandung arti Allah sendiri, bukan pada sifat maupun aspek lain. Sedangkan kaum Asy'ariyah atau aliran Sunni menerima sifat-sifat Allah. Mereka berpendapat bahwa Allah sungguh-sungguh memiliki wajah. Wajah Allah merupakan sifat yang berhubungan dengan esensinya, yaitu sifat zat. Maksudnya, golongan Sunni ini beriman terhadap zahir ayat, membenarkan muatan isinya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, dan tidak memaksakan untuk mengetahuinya. Sekian penjelasan dari kami mengenai tafsir, mazhab teologi, dan tafsir mazhabi. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.